Assalamualaikum, kembali lagi ke channelnya Sabila Vlog. Hari ini Mimin mau bahas sejarah berdirinya CV Sampagul, perusahaan bus dari Sumatera Utara yang jarang terekspos keberadaannya. Simak terus videonya guys. Jika bicara soal transportasi bus di Sumatera Utara Sumut, tentunya sangat menarik untuk dicermati. Pasalnya banyak PO legendaris yang masih eksis dan masih bisa bertahan melayani penumpang ke berbagai tujuan. Jika kita berbicara bus dari Sumatera Utara, nama ALS pasti yang paling dikenal. Lalu selain ALS ada Medan Jaya yang masih cukup familiar bagi sebagian orang. Dua PO itu dikenal karena masih melayani trayek sampai Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Zaman dahulu, hampir semua bus asli Sumut memiliki trayek sampai Jakarta hingga Yogyakarta. Karena kalah saing dengan pesawat terbang, maka satu persatu PO asli Sumut yang melayani rute lintas pulau mulai berguguran, menyisakan ALS dan Medan Jaya. Bicara soal bus yang melayani rute lintas pulau, rasanya tak lengkap jika tidak membahas Sampagul. Bagi Agan dan Sista yang tinggal di Tapanuli Selatan, Tapsel, dan Padang Sidempuan pasti tidak asing dengan nama bus satu ini. Bisa dibilang inilah salah satu bus asli kota Salak, julukan Kota Padang Sidempuan, yang masih mampu bertahan. Tidak banyak cerita yang admin ketahui dari PO1 ini, tetapi konon kabarnya Sampagul sudah eksis sejak dekade tahun 1970-an. Bisa dibilang bus ini juga sepantaran dengan bus ALS dari segi usia. Sama seperti bus Sumut pada umumnya, Sampagul juga melayani pengiriman paket barang karena jika mengandalkan penumpang saja pasti tidak akan cukup untuk setoran. Di era tahun 1980 sampai tahun 1990-an, Sampagul pernah punya kisah manis dengan membuka trayek dari Medan sampai Jakarta, bahkan sampai tembus Yogyakarta. Nama Sampagul diambil dari semboyan Sialah Sampagul yang jadi moto masyarakat di daerah Tapsel. Kurang lebih semboyan ini bermakna semangat gotong royong dan saling membantu. Bagi Agan Sista yang mengetahui soal semboyan ini, silakan nanti berkomentar di bawah. Dari sekian perusahaan otobus di wilayah Tapsel, hanya Sampagul yang benar-benar serius mengikuti jejak si Bual-Buali dan ALS. Keduanya merupakan perintis transportasi bus di Sumatera Utara. Ketika si Bual-Buali mulai meredup, maka jalur lintas Sumatera diambil alih oleh ALS. Pada perkembangannya POSLI, Kota Nopan ini semakin berkibar dan mencapai puncaknya. Pada puncak kejayaannya, ALS memindahkan markasnya ke Medan. Pindahnya markas besar ALS itu membawa dampak negatif untuk Padang Sidempuan dan Tapsel. Ketika ALS memulai perjalanan dari Medan, hal itu membuat penumpang dari Padang Sidempuan dan Tapanuli Selatan umumnya tidak kebagian tempat di bus ALS yang sudah penuh dari Medan menuju Jakarta. Saat markas ALS pindah ke Medan, posisi Padang Sidempuan menjadi kurang strategis dan hanya menjadi tempat singgah ALS di trayek Medan-Jakarta. Pada zaman dulu, masyarakat Tapsel dan Padang Sidempuan mengharapkan PO si Bual-Buali untuk mengisi trayek Jakarta. Tapi harapan mereka sirna karena si Bual-Buali justru meredup. Sinaria pilihan lain jatuh ke ALS. Tapi sayangnya sejak pindah markas ke Medan, penumpang dari Tapsel dan Padang Sidempuan biasanya hanya kebagian sedikit bangku saja. Kadang mereka harus membatalkan perjalanan ke Jakarta karena bangku bus ALS sudah penuh dari Medan. Sampagul kemudian melihat celah tersebut dan menurut artikel Gunung Baringin, akhirnya PO asal kota Salak ini mulai memberanikan diri membuka trayek Padang Sidempuan Jakarta via Bukit Tinggi. Pada tahun 1985, mereka juga membuka kantor pusat di Padang Sidempuan. Pada perkembangannya, mereka juga membuka trayek Medan-Jakarta. Pembukaan trayek baru ini pun disambut antusias masyarakat di wilayah Tapsel dan juga Kota Nopan, tempat asal ALS. Setidaknya saat itu, para penumpang masih bisa dapat jatah bangku kosong untuk pergi ke Jakarta. Sampagul waktu itu hadir untuk mengisi trayek yang tidak bisa sepenuhnya dijangkau oleh ALS. Sampagul waktu itu diuntungkan dan patut berterima kasih kepada ALS atas pindahnya markas kantor pusat mereka ke Medan. Dengan begitu, Sampagul bisa membuka trayek baru antara Sampagul dan ALS. Pun hubungannya tetap baik-baik saja dari dulu hingga sekarang. Saat bertemu di jalan saling melindungi dan saling memberi jalan
untuk perkembangan usaha masing-masing. Inilah salah satu hal yang Mimin suka dari perusahaan bus di Sumatera Utara. Mereka bersaing secara sportif dan antar kru bus jarang terlibat perselisihan. Meski berbeda bendera perusahaan, di mana rasa persaudaraannya masih terasa sangat kuat, identik dengan warna kuning polos. Salah satu ciri khas Sampagun adalah memakai warna kuning polos untuk liverinya dan warna hijau untuk tulisan nama PO di bodi bus mereka. Font tulisan Sampagul ini, jika kita perhatikan sekilas mirip dengan font merek obat herbal terkenal. Selain itu, mereka juga banyak memakai chassis bus tipe lama yakni Mercedes-Benz LH1521 Kuler Sampagul, termasuk cukup melestarikan chassis bus lawas ini, terbukti masih banyak armada kuler yang beroperasi. Sementara, untuk bodi mereka banyak memakai bodi besutan karoseri Cipta Karya, juga beberapa bodi buatan Adi Putro dan Rahayu Santosa. Untuk kelas yang dilayani saat ini adalah kelas ekonomi non-ACI dan kelas ACI bus seperti Sampagul biasanya menawarkan harga tiket yang lebih murah, oleh sebab itu bus ini masih menjadi pilihan. Pada masa jayanya Sampagul, termasuk perantau yang ulung selain Jakarta, PO ini juga melebarkan sayapnya menuju Jogja, Solo hingga Purwokerto. Setidaknya pada awal tahun 2000 PO Sampagul masih eksis melintas Sumatera Jawa sebelum akhirnya mereka undur diri sekitar pertengahan tahun 2000. Bermodalkan bus tua, Sampagul kini hanya diisi oleh bus-bus tua. Ketatnya persaingan juga membuat manajemen sulit melakukan regenerasi armada. Tak jarang armada bus Sampagul mengalami permasalahan di jalan, sehingga penumpang terpaksa dioper ke bus lain. Di tengah dinamika dunia transportasi, Sampagul masih terus berjuang mempertahankan eksistensi. Saat ini, Sampagul hanya melayani trayek lokal di Pulau Sumatera. Salah satu trayeknya yang unik adalah Padang Sidempuan Pekanbaru via Bukit Tinggi. Uniknya, karena trayek ini sedikit memutar dengan melintasi Kota Nopan, Bukit Tinggi, lalu baru finish di Pekanbaru. Selain itu, Sampagul juga melayani trayek Padang Sidempuan Medan via Rantau Prapat Gunung Tua, serta satu trayek lagi adalah Padang Sidempuan Pekanbaru via Sibuhuan. Sedikit tambahan informasi, Sampagul status badan usahanya masih berupa CV, belum berubah menjadi PT seperti regulasi pemerintah. Sayangnya saat ini beberapa armada Sampagul kerap kali mengalami masalah di jalan. Jika hal itu berlanjut, kemungkinan bisa memengaruhi okupansi penumpang mereka kelak. Meskipun sulit, tapi Mimin harap PO1 ini masih bisa mempertahankan eksistensi dan meremajakan armadanya secara bertahap. Untuk loket Sampagul di Kota Medan berada di Jalan Sisingamangaraja No 12 Harjosari 2 Kit Medan Amplas, sementara loket di Padang Sidempuan berada di Jalan Sisingamangaraja. Lokasinya dekat pusat kota, tidak jauh dari Tugu Siborang. Apakah Aga dan Sis pernah mendengar nama PO ini? Atau barangkali pernah naik bus ini? Silakan nanti berkomentar di bawah. Demikian sedikit ulasan mengenai sejarah CV Sampagul dari Sumatera Utara. Semoga apa yang Mimin bagikan ini bisa bermanfaat sekaligus dapat menambah wawasan baru untuk Agan dan Sis. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Sabila Vlog. Terima kasih.